Halo guys, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Russell Brunson, ya, pengarang buku .com Secret ya, .com Secret, menceritakan mengenai The Attractive Character di chapter 4 dari buku .com Secret. Oke. Nah, apa di sini tentang apa di sini? The Attractive Character ini sangat penting sekali dalam bisnis, guys. Ini hal pertama yang harus Anda lakukan sebenarnya kalau Anda mau berbisnis, terutama di dunia online gitu ya. Nah, ketika Anda pengen menarik seseorang gitu ya dalam bisnis, Anda sendiri harus menjadi menjadi menarik gitu ya, menarik atau atraktif. Oke. Di sini bukan berarti penampilan atau kecantikan dan sebagainya, tapi yang dimaksud adalah personalitasnya. Personality Anda tuh harus menarik, harus atraktif gitu. Nah, coba lu ingat-ingat guys, ketika Anda pertama kali menarik pacar Anda atau pasangan Anda, mungkin awalnya Anda tertarik dengan kecantikannya atau penampilannya gitu ya. Tapi pada akhirnya seiring jalan waktu gitu, personality dari pasangan Anda lah yang membuat Anda mau berkomitmen dan mau terus menjalani hubungan itu sampai hari ini. Ya kan? Betul nggak? Nah, jadi hal ini juga berlaku dalam bisnis guys, bisnis offline maupun online. Kalau Anda ingin orang tertarik pada diri Anda, atau produk Anda atau brand Anda gitu ya, Anda harus mendesain karakter dari Anda yang atraktif gitu. Yang mana karakter ini nanti disenangi oleh calon customer Anda atau dream customer Anda gitu. Nah, saya nih Awan seperti lu dan orang-orang lainnya gitu. Kita ini adalah manusia yang tidak sempurna, guys. Oke, kita punya berbagai kelebihan maupun kekurangan kita masing-masing gitu ya. Tapi dalam rangka gua mau jualan, dalam rangka gua mau, contohnya gua mau membuat program pelatihan. Oke, program pelatihan yaitu pelatihan untuk membantu seorang karyawan menjadi pembisnis paruh waktu. Gitu, contohnya gitu ya. Nah, gua harus menciptakan sebuah karakter yang atraktif, di mana para karyawan yang menjadi target market gua, itu suka dengan karakter ini. Oke, dan mereka merasa ada kedekatan hubungan dengan karakter ini, sehingga mereka mau membeli produk gua gitu loh. Atau jasa yang nanti gua tawarkan gitu loh. Dan mereka mau menerapkan ilmu-ilmu yang saya ajarkan gitu. Terlebih lagi karena adanya kedekatan hubungan ini yang sudah saya bangun ini dengan atraktif karakter ini, mereka akan mau terus-menerus bertahan dalam perjalanan bisnis bersama-sama dengan saya. Gitu, guys. Oke ya. Jadi kita mulai nih ya. Atraktif karakter itu ada beberapa bagian. Jadi ini ceritanya sebenarnya ini mengenai cerita, guys. Ini mengenai cerita gitu ya. Nah, pertama adalah cerita latar belakang, oke, atau backstory. Nah, apa latar belakang yang membuat Anda mau mengerjakan bisnis yang Anda mau kerjakan saat ini? Oke, contohnya gua sekarang mau ngajar orang untuk menjadi konsultan pajak karena dulu gua merasakan betapa beratnya menjadi seorang karyawan. Gue benci sekali dengan pekerjaan, gue benci sekali dengan bos gue nggak mau disuruh-suruh sama orang. Jadi latar belakang itu adalah cerita latar belakang yang gue punya, yang bukan berbohong, ini beneran gitu. Dimana cerita ini mungkin akan relate bagi orang lain, mungkin akan relate bagi sebagian orang yang memiliki masalah atau penderitaan yang sama seperti gue gitu. Oke. Kemudian cerita mengenai kelemahan dan kekurangan dari karakter. Contoh, kita lihat sebuah film gitu ya. Contoh ada sebuah film Avenger gitu deh, Avenger gitu ya. Setiap karakter dari Avenger itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan mereka selalu punya kelemahan. Justru kelemahan inilah yang menjadi daya tarik dari sebuah film, guys. Lo bayangkan kalau sebuah film itu superhero-nya tuh nggak bisa kalah. Superman gitu, nggak bisa kalah gitu. Film itu nggak menarik. Justru karena si karakter ini punya kelemahan, punya kekurangan, yang mana kekurangan ini dia perlu lawan dan perlu hadapi, maka film itu menjadi menarik bagi orang. Gitu. Seperti juga Anda, karakter Anda harus punya kekurangan, dan pasti ada dong kekurangan kita semua. Nah, kekurangan itu harus masuk dalam cerita Anda supaya akan lebih relate dan lebih menarik bagi calon customer Anda. Okay? Nah, terus karakter itu harus memiliki pendirian atau keyakinan yang teguh. Nah, jadi teman-teman salah persepsi kalau teman-teman mengatakan, oh saya orang netral.
Saya tidak memihak ke satu atau memihak ke pihak yang lain. Tidak boleh, teman-teman. Teman-teman harus punya pendirian ataupun keyakinan terhadap sesuatu. Ini bukan ngomongin agama ya. Ini ngomongin keyakinan atau pendirian terhadap sesuatu. Oke? Contohnya, apakah makan Indomie itu bagus atau jelek? Oke? Kita nggak boleh ngomong netral dengan alasan gue tidak mau menyinggung orang lain. Ada orang suka, ada orang nggak suka. Gue mau netral, nggak boleh. Teman-teman harus punya pendirian atau keyakinan. Oke? Pendirian atau keyakinan ini, walaupun ini akan menyebabkan perpecahan di customer Anda atau di penonton Anda, tapi ini akan menimbulkan respect, ini akan menimbulkan rasa percaya dari customer Anda, karena Anda orang yang punya pendirian, Anda orang yang punya keyakinan yang teguh. Oke? Kemudian, karakter itu punya beberapa identitas, tapi mesti pilih satu ya. Jadi, lu dan gua ini kan punya berbagai macam kepribadian, guys. Kita kan tidak lahir dengan satu kepribadian dan bertahan sampai meninggal gitu. Enggak. Kita ini selalu memiliki kepribadian yang berbeda-beda seiring dengan waktu, seiring dengan kondisi yang berbeda-beda. Oke? Tapi, dalam hal marketing, Anda harus menunjukkan sebuah karakter yang spesifik, sebuah kepribadian yang spesifik di mana cerita ini terus-menerus Anda ceritakan sehingga orang punya persepsi, oh kalau Awan tuh begini orangnya. Nggak boleh berubah-ubah, guys. Oke, nggak boleh berubah. Harus sama terus gitu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak salah ya. Oke. Nah, pertama, ada 5 kayaknya. Yang pertama adalah seorang pengembara atau adventurer. Oke. Sorry, salah ini. Bukan adventure yang pertama. Ada 4 ya. Yang pertama adalah pemimpin. Oke, pemimpin itu apa? Pemimpin itu maksudnya Anda memimpin para audiens Anda atau penonton Anda dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu pemimpin. Jadi Anda selalu mengarahkan, oh lo harus begini, nanti hasilnya seperti ini. Itu ciri-ciri seorang karakter pemimpin. It's good, bukan berarti salah atau benar, tapi kalau Anda sudah memilih karakter ini, Anda harus konsisten di sini. Oke. Yang kedua adalah kepribadian seorang pengembara. Identitasnya seorang pengembara. Artinya apa? Pengembara itu mirip seperti pemimpin ya. Dia mirip pemimpin. Dia mengembara dahulu, mencari solusi atas sebuah problem. Dia sudah ketemu solusinya, dia kembali lagi ke rumahnya, dia ceritakan ke orang-orang. Oke, ini namanya pengembara. Dan dia ajarkan kepada para pengikutnya. Gitu. Jadi dia nggak memimpin di tempat ke tempat lain, tapi dia sudah menemukan jawabannya, dia sebarkan jawabannya sekarang. Gitu. Terus, identitas berikutnya adalah the reporter, atau kayak reporter gitu ya. Jadi seringkali orang-orang ini tuh melakukan interview sama orang lain. Nih, contohnya podcast, Oprah, Deddy Corbuzier, yang gitu-gitu ya. Jadi mereka menginterview orang-orang untuk mempelajari ilmu yang berhubungan dengan bisnis yang dia mau jalanin ini, gitu guys. Jangan lu berbisnis makanan terus lu bikin interview tentang politik, jangan. Harus nyambung, oke? Jadi sering-seringlah interview orang lain yang nyambung gitu ya. Nah, jadi menjadi reporter ini sangat cocok bagi seorang pemula dalam bisnis apapun yang Anda mau jalankan. Kemudian karakter yang keempat adalah pahlawan yang rendah hati. Oke, atau reluctant hero. Nah, ini sangat cocok sekali. Di mana gini, konsepnya adalah Anda mengetahui sebuah informasi yang sangat penting, tapi Anda tuh malu atau tidak suka dengan pusat perhatian. Sehingga kan lu nggak mau ceritain informasi ini. Tapi karena adanya sebuah tuntutan moral bahwa informasi ini akan sangat bermanfaat bagi banyak orang. Lu mengalahkan rasa malu lu sendiri, lu mengalahkan ketakutan lu sendiri, dan lu memberikan informasi itu kepada banyak orang demi kemanfaatan banyak orang. Oke? Nah, kalau lu bisa menjadi karakter seperti ini akan sangat bagus sekali, guys. Ini luar biasa powerful gitu. Oke? Jadi teman-teman harus memilih salah satu dari 4 karakter tadi itu, 4 identitas itu. Pertama adalah pemimpin, kedua adalah pengembara, ketiga reporter, keempat pahlawan yang rendah hati. Oke. Nah, kembangkanlah cerita yang menarik sehubungan dengan karakter ini, guys, yang sudah Anda tentukan ini. Oke. Jika Anda bisa memilih dengan tepat nih ya, maka cerita akan bergulir dengan mudah bagi Anda.
Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman kan udah tahu tadi mau bikin cerita apa gitu ya. Anda harus mempersiapkan alur cerita dari karakter atraktif ini. Oke, alur ceritanya apa? Ada 6 metode dalam menceritakan. Oke, yang atraktif karakter ini diceritakan dalam 6 metode. Oke, atau bisa gabungan dari semuanya juga bisa. Oke. Oke, yang pertama adalah kegagalan dan kebangkitan. Gagal dan bangkit. Oke. Dalam cerita ini, Anda menceritakan sebuah level kesuksesan dalam hidup yang sudah Anda capai gitu ya. Tapi kemudian karena satu atau dua hal kesalahan Anda sendiri sehingga Anda jatuh dan gagal dalam hal ini gitu. Nah, alur cerita ini akan sangat cocok bagi follower Anda yang saat ini sedang mengalami kegagalan dalam hidup mereka. Oke, seiring Anda menceritakan perjalanan kebangkitan Anda nih, kan tadi gagal Anda bangkit dong. Nah, kebangkitan Anda, mereka akan mulai mendapatkan keyakinan atau harapan bahwa, oh, kalau dia seperti itu, dia bisa bangkit lagi, gua juga bisa bangkit, gitu. Oke, jadi mereka bisa memiliki harapan atau keyakinan bahwa mereka akan mendapatkan pengalaman yang mirip-mirip seperti yang Anda alami. Gitu. Ini penting sekali, bagus sekali ceritanya. Oke, yang berikutnya adalah metode penceritaan kita versus mereka. Oke, tujuan dari cerita ini adalah untuk memecah belah penonton Anda. Ini bukan teknik yang jahat gitu ya, bukan. Jadi Anda perlu memecah. Anda kan punya sebuah produk, Anda pengen mereka beli. Artinya kalau mereka lakukan yang Anda inginkan, maka mereka akan dapatkan hasil yang mereka ingin dapatkan. Oke? Nah, Anda memecah penonton Anda dengan mengatakan kita, artinya orang-orang yang membeli produk lu atau menggunakan jasa lu dan akhirnya mencapai hasil yang diinginkan, melawan mereka yang tidak menggunakan produk ini dan tidak tahu hasilnya. Gitu. Oke, Anda memecah penonton ini. Ini sangat penting sekali, di mana Anda bisa mengkategorikan penonton Anda sehingga mereka akan muncul rasa pengen berada di pihak yang bersama Anda. Gitu. Oke. Nah, ada juga alur cerita before dan after. Nah, ini udah biasa di dalam dunia pelatihan weight management biasanya. Oke, weight loss gitu ya. Di sini Anda mencerita tentang transformasi atau perubahan. Oke, ini berguna buat semua customer guys, semua jenis niche yang habis Anda punya itu bisa kepakai gitu ya. Jadi setiap produk atau jasa itu menyajikan sebuah hasil dong. Oke, jadi pertanyaannya adalah gini, bagaimana hidup Anda sebelum Anda menggunakan produk ini dan mencapai hasilnya, dan bagaimana rasanya sekarang setelah Anda mencapainya. Gitu. Oke, ini sangat powerful sekali. Alur cerita yang lain adalah penemuan yang luar biasa. Nah, di amazing apa gitu penemuan ya. Jadi, ceritakan bagaimana Anda menemukan sebuah ide yang luar biasa nih dalam perjalanan hidup Anda, di mana penemuan ini sangat bermanfaat sekali. Bagaimana penemuan ini bisa membantu Anda dan bagaimana penemuan ini juga bisa membantu customer Anda. Oke, ini sangat-sangat penting sekali, sangat-sangat bermanfaat, guys. Oke, yang kelima adalah cerita rahasia. Nah, secret story. Sejak masa kecil pun kita udah terbiasa gitu ya, memahami kata ini. Kalau kita dikasih tahu bahwa ada rahasia nih, mau kasih tahu lu nih, maka otomatis lu akan tertarik secara alami. Oke? Ini juga berlaku di dunia bisnis, offline maupun online saat ini. Gitu. Oke. Yang terakhir adalah testimoni pihak ketiga atau social proof atau bukti sosial gitu ya. Menceritakan kesuksesan orang lain menggunakan produk Anda atau jasa Anda gitu adalah sebuah bukti sosial yang sangat-sangat powerful, guys. Jadi Anda bisa dapatkan sebanyak mungkin testimoni dari customer atau klien atau murid Anda. Kemudian ceritakan cerita ini terus-menerus dalam perjalanan Anda. Gitu. Oke? Itu aja, guys. Jadi kalau Anda mau mulai berbisnis gitu ya, apapun tahapan dalam hidup Anda, apakah Anda seorang karyawan, atau seorang pengusaha, atau seorang pengangguran, atau baru lulus kuliah, atau sekolah, dan sebagainya gitu ya. Langkah pertama yang mesti Anda lakukan ketika lu mau mulai bisnis gitu ya, lu harus ciptakan cerita karakter atraktif ini, guys. Oke? Karakter atraktif ini, dan hal ini akan bisa membedakan Anda dibanding dengan para kompetitor Anda nantinya. Oke, Anda bisa buktikan sendiri. Oke, see you.